Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siratun Khair dengan NIM 299, Natalia Mega Selvi dengan NIM 304, Ridho Akbar Triadi dengan NIM 311, Lali Nurindasari dengan NIM 333, dan Ahmad Putih Fajareka dengan NIM 339. Mata kuliah praktek statistik jurusan Ekonomi Syariah 4G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang pengertian uji normalitas data. Uji normalitas merupakan uji yang mendasar sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Data yang didistribusikan normal sering dijadikan landasan dalam beberapa uji statistik. Walaupun tidak semua data dituntut harus berdistribusi normal. Teknik yang digunakan untuk menguji normalitas data antara lain uji G-kuadrat, Lilliefors, teknik Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Kriteria keputusan dalam uji normalitas di SPSS adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Untuk kegunaan uji normalitas data, dalam penelitian seringkali diungkapkan bahwa data sekelompok dalam suatu kelas membentuk kurva normal. Asumsi data normal ini harus diuji untuk mengetahui apakah empirik yang diperbolehkan di lapangan sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Dalam hal ini adalah distribusi normal. Data normal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan inferensi statistik. Pengujian normalitas data penting dilakukan untuk mengetahui jenis pengujian apa yang akan dilakukan. Jika data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal, maka sebaiknya menggunakan statistik parametrik. Namun jika data tidak berdistribusi normal, maka gunakan statistik non-parametrik. Uji normalitas data juga perlu dilakukan terutama untuk penelitian yang menggunakan parameter rataan sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian. Tolak ukur rataan sering digunakan dalam penelitian di bidang pendidikan untuk menarik suatu kesimpulan. Ada beberapa jenis dari uji normalitas data ini. Yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, G-square, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, uji normalitas dengan ggplots, dan pplots. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah penyelesaian uji normalitas dalam aplikasi SPSS. Untuk datanya kita menggunakan contoh data nilai statistik mahasiswa prodi komunikasi di sebuah universitas. Langsung saja kita pergi ke aplikasi SPSS-nya. Untuk membuka lembaran baru, kita klik di File, New, dan Data. Maka akan muncul lembaran baru seperti ini. Kemudian di sini akan muncul dua tampilan, yaitu Data View dan Variable View. Pertama-tama kita buka Variable View terlebih dahulu. Kemudian kita isikan data variabel pertama, yaitu nilai statistik. Kita singkat menjadi NS. Untuk tipenya kita pilih numerik. Untuk width kita menggunakan standar yaitu 8, desimalnya kita buat 0 agar lebih mudah. Labelnya yaitu singkatan dari NS tadi, yaitu nilai statistik. Kemudian values dan misinya kita buat non, kolomnya 8. Untuk rata kita buat rata kanan, measure-nya kita buat scale karena ini data numerik. Setelah itu kita pergi ke data view. Kemudian kita isikan nilai statistik mahasiswa tadi di dalam kolom yang pertama. Kemudian untuk mengolah datanya kita pergi ke analisis, non-parametric, legalisi dialog, dan one sample GS. Di sini kita memindahkan nilai statistik ini ke dalam test variable list menggunakan anak panah yang ada di sini.
Untuk tes distributionnya kita pilih yang normal, centang, lalu klik OK. Nah, di sini tabel yang kita perlukan adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita melihat tulisan asymmetric to Tailed yang menghasilkan yang hasilnya adalah 0,893. Kriteria keputusan dalam uji normalitas di SPSS tadi, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, untuk uji normalitas data kita ini adalah lebih dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Kemudian untuk menyimpan data yang telah kita buat, kita pergi ke menu File, Save As. Nah, di sini akan muncul jendela baru. Kita memberi nama file yang telah kita buat tadi. Contohnya nilai statistik. Kemudian setelah diketik namanya, kemudian di atas ada anak panah ke bawah, kita menentukan di mana kita akan menyimpan file tersebut. Di sini saya pilih lokasi tugas praktek statistik. Nah, di sini kita akan menyimpannya. Langsung klik save. Kemudian untuk menyimpan output data yang telah kita buat, kita pergi ke tampilan kedua, data output. Kemudian kita klik file, save as. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama seperti tadi, beri nama filenya output nilai statistik. Setelah itu kita tentukan tempat untuk menyimpannya, sama seperti tadi saja, tugas praktek statistik. Kemudian kita klik save. Nah, selesai. Nah, demikian langkah-langkah untuk menguji normalitas data. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.